Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Masih lancar puasanya? Nah, sore hari ini Kak Putri dari TBM Al-Aman akan membacakan nyaring sebuah buku digital berjudul Bukankah Tidak Apa-apa, karya Motoko Matsuda, diterbitkan oleh PT Sugiti Kreatif. Nah, ini dia. Kita mulai ya. Rumah nenekku di lereng gunung. Nenek hidup seorang diri. Nenek suka pergi ke ladang di sekitar rumahnya, mencabuti rumput dan memanen sayur mayur. Nenek memasak makanan dari hasil ladang sendiri. Nenekku sangat hebat. Aku anak baru, anak kelas 1 sekolah dasar. Apakah aku bisa bermain dengan teman baru ya? Aku cemas bagaimana kalau ada yang jahil denganku. Aku anak tunggal yang manja. Badanku tidak sebesar mereka. Aku belajar ditemani nenek. Nenek menggambar sebuah lingkaran di telapak tanganku. Di lingkaran di telapak tangan ini seperti jampi-jampi dipercaya ampuh. Tidak apa-apa, pasti bisa. Nenek tertawa sambil menatapku. Ini ya, sedang bermain sama teman-temannya di sekolah. Saat libur musim panas tiba, aku keluar rumah nenek. "Kenapa jagungnya?" teriakku kaget melihat pohon jagung berantakan di ladang. "Jagungnya dimakan monyet semua," kata nenek kesal. Nenek kesal dengan ulahnya monyet. Sebelum malam tiba, nenek memetik sayur mayur di ladang sambil menghadap ke arah monyet tadi muncul. Lalu nenek berteriak dengan lantang, "Aku tidak akan membiarkan kamu merusak ladangku." Nah, ada apa nenek? Sedang makan bareng ya? Sarapan pagiku dengan sayur mayur kemarin dipetik di ladang. Aku makan tomat yang sudah matang dan mentimun yang sudah dipotong-potong. Tomat dan mentimun itu kucocolkan ke saus. Lalu ku makan. Enak sekali. Sayur mayur di ladang nenek rasanya benar-benar berbeda dari ladang lainnya. Segar dan terasa enak. Pantas saja monyet suka. Sayurnya. Ketika aku makan semangka bulat besar, bijinya aku semburkan ke arah gunung, tempat monyet-monyet tinggal. Nenek takut monyet itu datang lagi. "Jangan takut, Nek. Ada aku yang menemani nenek," kataku. Lanjut ya. Ketika induknya pergi, saya bertanya-tanya, apakah anak monyet itu tidak takut? Padahal situasi di ladang sangat tidak baik. Si anak monyet kena ketapel nenek. "Jika diulangi lagi aku tidak akan memaafkan." Nenek mengikuti anak monyet itu sebelum kembali ke gunung. "Saya harus menunjukkan bahwa saya kuat. Saya harus membuat batas yang tidak boleh dilewati monyet-monyet itu," tekad nenek. Tuh, neneknya lagi mau ketapel monyet. Ya, lanjut ya. "Monyet itu hewan yang cerdas," kata nenek. Meskipun ladang sudah dipagar, anak monyet itu
Disuruh induknya masuk ke ladang memetik sayur mayur. Induknya menunggu di luar pagar untuk mengambil sayur mayur yang dipetik anak monyet tadi. Terkadang ada anak monyet yang tinggal di ladang dan tidak bisa keluar. "Waduh, bagaimana?" tanyaku membulatkan mata. Nah, ini dia. Pada suatu hari, pohon-pohon bambu tertiup angin. Tiupan angin membuat gemersik. Aku melihat ada 3 ekor monyet besar dengan semangat yang luar biasa menuju ke arahku. Hari di mana aku bertemu langsung dengan monyet-monyet. Aku harus menjaga sisa semangka juga tomat matang yang masih melekat di pohon agar tidak dijarah monyet. Aku melihat jangkrik saling beradu di pinggir teras. Nenek memelihara jangkrik sejak jangkrik itu masih menjadi larva. Ada 2 ekor jangkrik terkuat sedang beradu. Dua ekor monyet menuju ladang tomat. "Tidak boleh!" teriakku. Namun monyet itu sepertinya marah seolah merasa dia benar. Wah, tanpa pikir panjang aku berteriak kesal. Seekor monyet menuju ladang semangka. "Hus, pergi!" Aku usir monyet itu, lalu monyet itu lari ke ladang semangka. Monyet semakin mendekati ladang semangka dan memetik semangka yang besar-besar. Monyet itu mengangkat semangka meskipun terlihat kewalahan karena semangkanya berat. "Hus, pergi!" teriakku sambil kencang. Monyet itu tidak bergerak pergi. "Kamu tidak takut ya?" lanjutku. "Awas ya, aku kejar sampai tertangkap." Monyetnya. Nenek datang. "Mana monyetnya?" tanya nenek sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Shoot! Pelor melesat dari ketapel. Pletak! Tepat sasaran mengenai seekor monyet. Lalu monyet itu menjatuhkan tomat dan melarikan diri. "Apa itu?" Ternyata karet jatuh dari ketapel nenek. Saat berlatih ketapel, nenek mendapatkan ide, lalu mencoba membuat pelor dari tanah, jadi tidak sakit. Ini monyet-monyetnya. Nah, lihat. "Apa monyet-monyet tidak punya rasa takut ya?" tanyaku. Benar-benar penasaran. "Jika kamu hidup dalam waktu lama, tidak akan ada sesuatu yang ditakuti," jawab nenek dengan mantap. "Hidup di lereng gunung, manusia seolah tidak ada apa-apanya," tambah nenek. "Untuk hidup, binatang pun butuh makan, sama seperti manusia," lanjut nenek. "Hidup bersama, saling berdampingan," kata nenek sambil tertawa. Kemudian, para monyet mulai balas dendam. Malam hari itu di atas atap monyet-monyet loncat-loncat membuat bunyi gaduh. Sangat menjengkelkan. Mereka ramai-ramai datang ke ladang labu dan memakan labu, membuat berantakan ladang. Nenek lagi-lagi harus memasang jaring di sekitar kebun labunya. Tuh, monyet-monyetnya. Berikutnya, libur obon telah tiba. Di tempatku libur obon itu libur musim panas untuk menghormati arwah leluhur. Ayah berkunjung ke rumah nenek untuk menengok aku dan nenek. Ayah hanya menginap 2 hari, setelah itu kembali lagi. "Aku tidak bisa pulang bersama ayah loh," kataku. "Wah, gawat, nanti siapa yang akan menjemputmu?" Ayah menimpali sambil bertanya. "Ya sudah,
tidak usah pulang saja. Tidak apa-apa, kata nenek sambil menepuk pundakku lembut. Bukankah tidak apa-apa, kesalku dalam hati. Rasanya ingin sekali aku mengalahkan monyet-monyet itu. Jika musim berganti musim gugur, babi hutan pun akan berdatangan. Jika musim dingin datang, salju turun, dingin dan angin pun bertiup kencang. Perlahan suasana hatiku membaik. Amarah dan hatiku perlahan mereda. Ayah mengusap-ngusap kepalaku. Ya memang tidak apa-apa, tapi karena nenek suka tinggal di sini, jadi bagaimanapun kondisinya selalu semangat, kata ayah. Nenek pun mengangguk. Hebat kan, meskipun sendirian, tidak merasa sepi loh. Saat ini bahkan merasa sangat senang, nenek menimpali. Tidak ingin pulang, kataku. Tidak apa-apa, bisa datang lagi jika saat libur, nenek menasehati. Lalu nenek menggambar sebuah lingkaran di telapak tanganku. Tidak apa-apa, nenek akan menunggu, katanya sambil menatap mataku dan menunjukkan tawanya. Langit di pegunungan menunjukkan warna kemerahan senja. Langit sebelah barat perlahan pun mulai gelap. Indah ya? Aku berharap suasana seperti ini akan berlanjut dalam waktu yang lama. Terdengar suara pengusir monyet dari kejauhan. Nah, senang sekali. Gimana adik-adik? Menarik kan ceritanya? Selamat berpuasa ya. Semoga puasa hari ini lancar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.